Halo pemirsa, senang sekali saya Olga Lydia bisa kembali menjumpai Anda di Saatnya Perempuan Bicara. Langsung terdengar keriaannya, karena yang paling menyenangkan adalah saya hadir untuk menjumpai Anda bersama para sister yang cantik. Ya, di sudut sana ada Nadia Mulya, sudut biru, di sudut merah ada Sila Hisham. Dan ada sudut hijau, ada Lolita Agustin dan Balkis Manisa. Ya, pohon pisang ya. Seger ya berdua orang hijau ya. Tapi girls, aduh, mulai ya. Aku tuh berasa pegel-pegel banget deh. Mungkin karena udah lama nggak olahraga kali ya. Iya. Tapi kamu bukannya ini mau nyoba untuk jadi pelari? Kan ini udah pendaki gunung kita punya. Yogis sudah ada ini Nadia Mulya. Bodybuilder. Ini bodybuilder sebelah sini. Apa Bodybuilder. Sepeda. Wakili. Strength. Lari. Lari. Nah ibu, karena kalian semua pada olahraga, aku agak jarang-jarang aku merasa seperti tahu. Kurang segar gitu. Kayaknya aku mesti belajar nih olahraga. Mungkin paling enak apa ya? Nge-gym mungkin ya? Nge-gym. Aku juga suka nge-gym karena sebenarnya kalau misalkan nge-gym tuh bisa dihubungin dengan olahraga yang lainnya. Karena kan kalau nge-gym itu bagian dari strength kan. Jadi kalau mau lari, sepeda, apapun juga perlu tuh nge-gym. Ya. Tapi sekarang gym pada tutup, girls. Iya. Kayaknya kita harus belajar latihan seperti di gym, tapi kita latihannya di rumah aja. Cuman kalau kayak gitu tuh nggak bisa olahraga sendiri, harus ada instrukturnya yang kasih tahu kita. Kamu kenal nggak yang jago? Ada nih. Profesional. Iya, instruktur olahraga mungkin bisa kasih tips buat kita gimana cara olahraga yang tepat, apalagi untuk kita-kita yang sibuk kayak begini. Hari ini mau datangnya? Hari ini mau datang dan hasilnya nyata, no kaleng-kaleng. Langsung dipanggilin aja kali ya. Langsung aja. Kalian pasti udah pada kenal. Siapa Langsung tuh? aja yuk, Mas Adera. Ampun Mas Ade. Aduh aku tuh kagum banget sama Mas Ade. Rasa belum datang, belum duduk udah langsung disosor Mas Ade. Sehat Mas Ade. Ya syukur, makasih. Terima kasih. Kayak langsung main olahraga lihat Mas Ade ya? Iya. Mas Ade sebelum mulai boleh kasih lihat nggak? Kasih lihat apa? Kasih lihat ototnya. Ototnya gitu ya? Iya Gini dong. aja. Karena selama ini tuh ngeliat cuman di YouTube, di TV, aku nggak pernah ketemu langsung sama Mas Ade karena aku tuh suka olahraga banget. Oh iya, terima Mas kasih. Ade, aku tuh ngelihatnya dari dulu Mas Ade tuh gitu-gitu. Terus apa sih tipsnya? Kayak nggak pernah berubah gitu mukanya. Awet Gitu muda ya? ya. Iya. Oh iya, makasih. Apa kita harus angkat beban semuanya biar kita tetap Iya. awet muda? Jawabannya teknis. Kita mulai dulu nih ya, karena Iya, saya iya. heran sekali kalau kita melihat Mas Adera ya. Kayak ageless gitu. Iya. Yes. Boleh tahu usianya berapa sekarang? Saya 51. Oh my God, serius? Wow. Banget ini. Tapi Iya. ngomong-ngomong sebetulnya apa sih yang paling penting supaya kita punya hidup yang sehat? Karena semua orang di rumah pasti pengen banget punya badan yang sehat gitu. Iya, iya, Kabarnya jadi- belum pernah sakit Belum pernah rumah sakit. Maksudnya belum pernah masuk rumah Masuk sakit rumah ya sakit. mungkin belum mengalami gitu ya. Tapi kalau sakit ya Sejauh mungkin ini ada. gitu ya. Tapi Nggak sebenarnya pernah mau ke rumah sakit. sebenarnya lebih kepada bersyukur ya ketika Iya, kita iya, bisa iya. nggak sakit itu Iya. sebenarnya itu aja. Tapi kalau kita bicara sehat itu sebenarnya definisinya kalau menurut saya sederhana, kemampuan kita menciptakan kesenangan pada siapa, pada tubuh kita, pada pikiran kita, pada emosi kita, life energy kita dan sebagainya. Jadi nggak enak, aku habis makan nasi bebek loh tadi. Iya. Mas Ade itu kan yang dikatakan Mas Ade kan idealnya bahwa ini semua itu bisa berjalan secara bagus cycle-nya kalau si yang punya raganya ini Betul. udah kawin tuh antara latihan hati sama latihan otot. Nah, sekarang kunci sehatnya Mas Ade gitu ya untuk bisa jalan seperti itu sistemnya. Apa sih yang ditanamin di dalam pikiran kita? Yes. Iya, jadi sebenarnya sekali lagi ada istilah yang mengatakan pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Kelaparan terbesar pasti kelaparan akan arti dan makna. Jadi sebenarnya kita hanya mesti butuh tahu sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Ya. Ada istilahnya mengatakan mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Tapi waktu dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Aku jadi inget Mas Adera itu pernah bilang kalau kita makan nasi padang itu harus dicuci dengan teh panas. Ini ada videonya. Oh, yang fine. iya. Oke, kita lihat Lihat dulu. videonya.
sampai dimakan. Hoax itu beneran dimakan, Mas Ade Kenapa Rai. harus dicelupin? Tujuannya Ya untuk enggak, apa? sebenarnya gini, sebenarnya banyak sih yang mau saya sampaikan sebenarnya di sini. Kembali lagi esensinya sehat. Metode bisa macam-macam. Iya, Jadi iya. kalau bagi orang yang gemuk tentu otomatis sebenarnya kalau saya pasti akan merekomen salah satunya mungkin yang paling populer, paling gampang, yaitu adalah harus mengurangi apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, Oke, tapi itu. dengan kualitas yang tetap baik. Nah kalau kita sehari 24 jam, Iya. kita kadang-kadang cuma nggak makan tuh pada saat kita tidur 8 jam. Selebihnya waktu kita bangun itu semua udah apa aja masuk. Berarti artinya di sini jendela makan kita 8 jam, jendela tidak makan kita 16 jam. Nah sekarang kalau kita mau ngomong idealnya, mungkin nggak kalau seandainya kita pelan-pelan bertahap membalik situasi itu dengan bilang bahwa pelan-pelan dari yang 8 jam saya yang tidak makan, bisa gak saya tidak makannya menjadi misalnya 12 jam, itu lumayan. Jadi udah 50-50. Nah kalau seandainya akhirnya pelan-pelan dari 12 bisa naik ke 14 sampai akhirnya ke 16 jam, akhirnya itu jadi terbalik. Nah pada saat itulah makanya sebagai contoh misalnya intermittent fasting bisa menjadi salah satu alternatif yang baik ya yang bisa kita lakukan. Intermittent fasting itu Sebenarnya bukan penting, tapi itu kan metode tadi saya bilang toolsnya. Nah kebetulan kalau tadi yang saya lakukan barusan itu lebih kepada karena saya kadar lemak saya kan kebetulan udah rendah. ada rendah. Kadar lemak saya rendah, kebetulan saya temenan sama besi. Aktivitas latihan beban adalah aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Nah jadi saya sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya untuk hal tersebut. Jadi saya punya yang namanya kalau istilahnya fleksibilitas dalam hal metabolisme. Memungkinkan saya masih bisa makan nasi, tapi saya bilang kalau seandainya saya harus makan nasi, berarti lemaknya saya akan turunin. Oke. Tapi kalau untuk orang umum, tentu akan esensialnya adalah saya pasti akan ngajarin. Mulai dari yang namanya nasi, tepung, dan turunannya kalau bisa agak dikurangin. Nah tinggal kita naikin lemaknya. Cuma problemnya adalah teman-teman kadang-kadang nggak paham mana lemak yang baik dan lemak yang tidak baik gitu. Lemak yang baik adalah yang alami, yang anti-inflamasi, yang rasio omega 3-nya lebih tinggi daripada rasio omega 6-nya. Gitu. Ini kita baru ngobrol sebentar sama Mas Ade, ilmu yang kita dapat itu banyak banget dan sangat bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu kan gampang banget untuk diaplikasi. Setiap kita makan kalau kita ingat ilmu dari Mas Ade, jadi kita tahu betul apa yang kita masukkan dalam tubuh kita gitu loh. Tapi kalau ngomongin Mas Ade Rai, di generasi kita setiap kita dengar kata atlet binaraga pasti yang nongol di kepala tuh Mas Ade. Iya kan, ini udah yang paling terkenal, paling populer dan mulai populer itu tahun 90-an ya Mas Ade ya. Iya, udah lama saya. Dan banyak sekali penghargaan yang sudah diraih, Mr. Asia, Mr. ASEAN, kemudian medali emas di SEA Games dan masih banyak lagi. Tapi aku pernah lihat salah satu foto Mas Ade waktu masih muda. Sorry nih Mas Ade, dulu tuh kurus banget ya Mas Ade waktu masih muda. Yang jadi pertanyaan adalah, kapan sih Mas Ade mulai menemukan titik, oke, kayaknya gue mau jadi atlet binaraga, mulai mencintai dunia ini dan menjalankan gitu? Iya, baik, terima kasih Lelita. Jadi saya sebenarnya senang olahraga udah lama. Saya lahir dengan berat di bawah 3 kilo berat saya lahirnya. Jadi saya lahirnya cuma 2,7 atau something. Iya. Waktu umur 10 tahun berat saya cuma 25 kilo. Oh jadi kurus, padahal udah kurus. tinggi. Iya. Dan waktu saya umur 16 tahun, tinggi saya 183, berat saya cuma 55 kilogram. Iya. Tapi saya kebetulan kan dulu saya pemain voli, pemain bulu tangkis. Foto karate nih zaman tahun berapa? Iya, karate udah lewat, udah jauh. udah latihan. Berarti sih. emang dari dulu memang suka Ya senang olahraga, atlet. semua olahraga saya geluti gitu. Katanya pernah jadi pemain bulu tangkis juga. Iya. Kebetulan semuanya sahabat saya kayak Ardi Bewiranata. Dulu saya juga sama Susi sama Alan kan satu angkatan. Satu angkatan. Iya, Jadi saya seserius pemain itu. pelatda juga. Cuma kalau ibaratnya Susi itu contoh yang sukses, saya contoh yang gagal. Gitu. Karena sukses di olahraga lain. Iya, saya akhirnya mundur ke olahraga lain karena pada saat itu saya bulu tangkisnya gagal, sekolahnya gagal. Jadi akhirnya saya harus pilih. Nah, tapi untungnya di olahraga binaraga memungkinkan saya untuk akhirnya saya tetap masih bisa kuliah. Dulu saya kuliah kan saya kuliahnya juga ngambilnya politik kan, hubungan internasional. Jadi saya kuliah tetap, saya selesaiin kuliah saya. Nah, pada saat selesai saya kuliah, pada saat itu saya memutuskan untuk jadi atlet. Kalau saya Gitu. pikirnya kuliahnya ngambilnya nutrisi atau gizi, tapi Politik ya. politik itu kepake tapi itu ilmu pada saat kuliahnya saat lagi flexing muscle. Ya, pada saat Bentar itu. dulu Mas Ade. Oh, iya. Jangan dijawab dulu. Setelah yang satu ini tetap di saatnya perempuan bicara.